mengumpulkan semennya, saya tidak ikut membangunnya, saya tidak ikut mengaduknya, saya tidak ikut lecet tangannya. Ustadz Somad, kata Pak Ketua Pembina, saya malu kalau untuk membangun rumah Allah bawa proposal. Masjid ini mesti dibangun dengan tetes peluh keringat air mata, selesai. Udah selesai, baru datang Ustadz Abdul Somad, tinggal tanda tangan. Tanda tangan saya yang ada di situ dilihat oleh mahasiswa Universitas Balikpapan sampai hari kiamat. Semua mahasiswa Balikpapan tahun 2030, 2040, 2050 sholat kemari, mahasiswa baru, mahasiswa lama, orang tuanya, acara wisuda, mereka lihat tanda tangan. Oh, tanda tangan almarhum Ustadz Abdul Somad. Padahal saya tidak ada kontribusi apapun. Saya dimuliakan, saya dihormati, ditunggu 4 tahun 4 bulan, kurang 2 hari. Kurang apa lagi coba? Penghormatan yang luar biasa. Tapi jangan bangga dengan peradaban fisik. Kenapa? 700 tahun umat Islam berkuasa di Andalusia. Maroko, nyebrang dari Maroko 30 menit sampai pulau pertama, tempat turun namanya Jesiras. Sebelum sampai ke Jesiras, melewati suatu selat yang disebut dengan selat Gibraltar. Dibangun, dilewati oleh Jabal namanya Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad melewati sebuah bukit. Mereka menyebut bukit itu Jabal Tariq. Jabal bukit Tariq, bukitnya si Tariq, panglima perang yang melewati. Orang barat susah menyebut Jabal Tariq, mereka sebut sebagai selat Gibraltar. Sampai ke ujung pelabuhan pertama mendarat perahu disebut Jesiras. Diambil dari bahasa Arab Jazirah. Jesiras dari bahasa Arab Jazirah. Jazirah artinya pulau. Ketika mereka sampai, mereka mengatakan itu di sana ada pulau. Orang Arab menyebutnya Al-Jazirah. Mereka pun sampai ke pulau, dan pulau itu bernama menjadi benua besar. Dia disebut dalam sejarah Islam Al-Andalus. Maka begitu banyak sekali ulama bergelar Al-Andalusi. Di antaranya Imam Al-Qurtubi Al-Andalusi. Al-Qurtubi diambil dari kata Cordova. Kita selalu mengkaji kitab tasawuf, namanya kitab Al-Hikam. Ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari punya guru namanya Imam Abul Abbas Al-Mursi. Mursi diambil dari nama kota di Andalusia, nama kotanya Marseilla. Jadi kota-kota ini berada di Andalusia. Ada juga beberapa mahasiswa ketika saya sebut Andalusia, kami tidak tahu Ustaz. Andalusia nggak tahu? Enggak. Real Madrid, Barcelona? Oh tahu Pak Ustaz. Spanyol, Maroko, Samudra Atlantik, Jesiras, Andalusia. 700 tahun umat Islam berkuasa di Andalusia. Hari ini apa yang terjadi? Masjid yang megah, cantik, indah hanya sebagai cagar budaya. Forbidden for praying. Tegakah kita tertulis di dinding ini forbidden for praying, dilarang sholat? Masuk anak muda ke dalam masjid megah Andalusia. Sampai di dalam dia kumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang security. Mau sholat ya? Enggak, mau azan aja. Kenapa ente azan? Karena batu-batu ini rindu ingin mendengarkan kalimah Allahu Akbar. Insya Allah itu tidak akan terjadi di Balikpapan. Allahu Akbar. Kenapa? Karena kita mewariskan bukan hanya peradaban fisik, tapi peradaban non fisik. Itu tadi maka judulnya disampaikan Pak Rektor di depan, Akhlakul Karimah. Supaya apa? Adik-adik tetap lanjutkan tahfiz Quran. Ada di antara adik-adik ini nanti yang akan jadi menteri insyaallah. Amin. Bangun rumah tahfiz Quran. Kenapa? Karena masjid tegak berdiri, imamnya ninggal. Masjid tegak berdiri, muazzinnya tua. Masjid tegak berdiri, khatibnya tidak tergantikan. Ustadz Somad bisa menggelegar ini paling dalam waktu 5 tahun ini. Masuk nanti tahun 2045,
udah slow. Jamaah yang dimuliakan Allah, mesti ada tongkat estafet. Meninggal Nabi, dilanjutkan sahabat. Meninggal sahabat, dilanjutkan tabi'in. Meninggal tabi'in, dilanjutkan tabi'in. Meninggal Imam Syafi'i, dilanjutkan Imam Al-Muzani, Imam Rabi' Al-Muradi. Maka imam-imam ini, meninggal Imam Ahmad bin Ambal, dilanjutkan oleh anaknya Imam Abdullah bin Ahmad bin Ambal. Dia kumpulkan hadis-hadis bapaknya. Meninggal Imam Malik bin Anas, dilanjutkan oleh muridnya. Itulah dia Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Meninggal Imam Syafi'i, dilanjutkan oleh muridnya. Itulah Imam Ahmad bin Ambal. Meninggal Imam Ahmad bin Ambal, dilanjutkan oleh muridnya. Itulah dia Imam Al-Bukhari. Meninggal Imam Al-Bukhari, dilanjutkan oleh muridnya. Itulah dia Imam Muslim. Meninggal Imam Muslim, dilanjutkan oleh murid-muridnya. Sampailah hari ini betapa pentingnya murid. Murid diambil dari bahasa Arab, arada, yuridu, iradah. Murid, murid artinya orang yang punya keinginan yang kuat. Itu arti murid. Murid itu bahasa Arab. Jadi kalau ada orang yang tidak punya keinginan yang kuat, dia tidak kita sebut murid. Lalu apa? Student. Jadi begitu hebatnya peradaban Islam, maka kita mesti ambil ini. Kalau tidak, maka kita tidak membentuk satu peradaban yang baru. Saya yakin dan percaya Uniba, Masjid Amirul Haq, mahasiswa-mahasiswanya akan melahirkan peradaban-peradaban baru di masa akan datang, insya Allah, dengan syarat berpegang teguh kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu penelitian dari dosen Universitas Hasanuddin. Beliau mengurus masjid selama 40 tahun. Apa analisa Bapak? Dulu Ustadz Somad yang ngurus masjid itu mahasiswa dibagi 3. Aktivis, berhasil di kuliah, orang di masjid. Biasanya aktivis nggak peduli masjid. Aktivis sibuk dengan organisasinya, tidak berhasil di kelas. Yang anak IP-nya tinggi, tidak aktivis, tidak ke masjid. Jadi yang di masjid itu dulu zaman tahun 70-an Pak Ustadz adalah orang yang nggak berhasil di kelas dan tidak aktivis, hanya numpang tidur di masjid dulu. Lalu kemudian ada pergeseran di tahun 90-an. Di tahun 90-an mulai ada perubahan. Orang yang berhasil di kelas, dia mulai ke masjid. Jadi mulai ada keterikatan. Dan sekarang fenomena baru Pak Ustadz, edisi 2020-an. Apa dia? Berhasil di kelas, aktivis organisasi, dan aktif di masjid. Sehingga setan-setan pensiun. Saya yakin dan percaya ini juga yang terjadi di kampus Universitas Balikpapan, insya Allah. Karena kalau kita lihat dari adik-adik, dari jaketnya, dari alma mater, dari seragam, mereka tiga-tiga ini, mereka orang masjid. Jangan malu untuk buat baju kaos cetak besok, ormas, orang masjid. Mereka punya IQ luar biasa, IP-nya 4, tapi juga mereka orang yang aktif berorganisasi, sehingga tiga-tiga itu ada dalam diri kalian. Aktif berorganisasi, berprestasi, tidak meninggalkan masjid. Jadi kalau ada mahasiswa Universitas Balikpapan tidak berorganisasi, IP 2,0, tidak ke masjid, laut dekat. Adik-adik, masa depan. Saya ini masa lalu. Saya ini masa lalu, umur sudah 45 tahun, sekolah sudah selesai, tidak ada lagi yang diharapkan. Saya ini masa lalu. Yang masa depan itu kita berdua. Walaupun saya tak bisa menyertai kalian, tapi keberhasilan kalian, maka insya Allah itu akan mengalir untuk kita semua, insya Allah. Kalau kalian jadi orang di masa akan datang, kalian bisa membebaskan yang belum terbebaskan. Tanah-tanah dibebaskan untuk mendirikan masjid. Dulu kami di kampus punya masjid yang kami banggakan, namanya Masjid Amirul Haq. Maka kami pun akan membangun masjid juga seperti yang dibangun oleh pembina kami dulu, menjadi inspirasi. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik,
falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, orang yang melakukan setelahnya dapat pahala, dapat pahala, dapat pahala sampai hari kiamat. Membangun masjid ini cerdas. Salat duha, salat duha, salat duha, salat duha, ninggal hanya sendiri. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Ini hari Jumat baca surat Al-Kahfi. Bagi yang belum sempat baca surat Al-Kahfi, waktunya nggak sempat lagi, mudah-mudahan Jumat depan masih hidup. Baca Quran selesai. Tapi ada satu yang tidak selesai, membangun masjid. Siapa yang membangun masjid, maka sampai hari kiamat mengalir pahalanya insya Allah. Yang mewakafkan tanahnya, yang menyumbangkan keramiknya, yang menyumbangkan gambarnya, yang ikut hanya cuman ikut tanda tangan, Pak Ustadz dapat juga, enggak terlalu banyak. Baik, satu. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Prof, saya tanya ada dua. Yang pertama, kenapa Bapak menolak ketua pres? Kan kenangan saya masih memori, saya masih ingat. Dan yang kedua, kalau kita mikir negara ini merdeka kan peran dan jasanya umat Islam dan para ulama. Kenapa sekarang begitu gampang orang apa istilahnya menghujat dan mengkriminalisasi ulama? Itu aja yang saya katakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Ustadz menolak jadi wakil presiden? Kata Stalin komunis dari Rusia. Kata dia, pemilihan umum itu bukan yang mencoblos, tapi yang menghitung. Cari tulisan tentang Stalin. Kata dia, bukan yang mencoblos, tapi yang menghitung. Kalau yang menghitung di setiap TPS itu adalah anak-anak dari Universitas Balikpapan, mau saya. Jamaah memilih, tapi dia tidak menghitung. Yang menghitung siapa? Wallahu a'lam bishawab. Ustaz mesti mau, tapi saya mesti tahu siapa yang menghitung. Yang kedua, apakah Indonesia ini merdeka karena teriakan Allahu Akbar? Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang mana? Buka preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Ustaz kok hafal? Itu bacaan saya setiap hari Senin sejak SD. Saya tukang baca itu di SD, saya tukang baca itu di pondok, dan saya yang membawa itu ke dalam hutan. Anak-anak suku terasing dalam hutan tidak tahu bendera merah putih, tidak tahu Pancasila. Saya yang membawa itu ke dalam. Allahu Akbar. Tolong potong videonya, share. Lalu kemudian keluarlah fatwa dari mufti mazhab Syafi'i, imam di Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, meninggal tahun 1916. Dia keluarkan fatwa, siapa saja yang membunuh Belanda dapat pahala, kalau dia mati syahid. Dibawa oleh jamaah haji fatwa itu, dibacakan di mimbar-mimbar seluruh Indonesia. Allahu Akbar. Murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi pulang ke Jombang, namanya Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Datang orang ke pondok meminta fatwa karena Indonesia sedang kacau balau, diobrak-abrik oleh Belanda. Maka mereka berkumpul mengeluarkan fatwa, namanya resolusi jihad. Kita tahunya 10 November. 10 November hari apa itu? 10 November. 10 November diperingati bangsa Indonesia sebagai hari pahlawan. Tapi orang lupa kronologis 10 November. Kenapa orang berani mati? Kenapa orang siap mati syahid? 10 November. Karena tanggal 22 Oktober, dari 22 Oktober ke 10 November, 18 hari sebelum 10 November,
ulama mengeluarkan resolusi jihad. Siapa yang mati melawan Belanda, maka dia mati syahid. Maka berteriaklah umat Islam, Allahu Akbar. Akhirnya tunggang langganglah, pulanglah Belanda. Yang tinggal terong Belanda.